Karena di saat itu dia sibuk dan masih ada beberapa pekerjaan yang harus segera diselesaikan, makanya dia hanya mengantar anaknya itu sampai di gang arah rumahnya sambil mengatakan kurang lebih seperti ini. "Nak, ayah kan masih banyak pekerjaan. Nih ayah antar sampai sini aja ya. Kamu nanti jalan sendiri ke sana ya. Nggak takut kan? Banyak lampu kok. Kamu berani kan?" tanya Misnawi kepada Fahri. Fahri yang pada dasarnya memang merupakan anak pemberani, dia pun kemudian menjawab kurang lebih seperti ini. "Iya ya, nggak apa-apa, ini Fahri sendiri aja." Mendengar perkataan anaknya yang lucu tersebut, Misnawi pun berpesan kepada anaknya seperti ini. "Ya udah, ayah antar sampai sini, kamu nanti langsung pulang. Jangan kemana-mana lagi ya, jangan main jauh-jauh, langsung pulang ke rumah." Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini merupakan kisah yang datang dari Jawa Timur, bercerita tentang seorang bocah kecil yang dihabisi oleh tetangganya sendiri karena memiliki dendam kepada ayah korban. Dendam tersebut dipicu karena ayah korban sering sekali mengejek si pelaku. Sebenarnya masalah ini sangatlah sepele, namun yang namanya manusia, hatinya tidak ada yang tahu. Dan hal yang paling mengerikan dari kasus ini adalah jasad dari si korban itu sampai dijadikan patung oleh si pelaku. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Pemirsa apa menimpa di Surabaya, Jawa Timur? Seorang pria depresi 3,5 tahun lalu melumurinya dengan semen hingga menyerupai patung. Pemakaman Malang ini pun dipenuhi tangis histeris keluarga. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan cerita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi di sebuah daerah, tepatnya di Endrosono, Gang 7 nomor 19, Kota Surabaya, Jawa Timur, ada sepasang suami istri yang bernama Misnawi dan juga Zubaidah. Keluarga ini adalah keluarga yang cukup harmonis. Keseharian sang suami yang bernama Misnawi itu bekerja di tempat sewa alat-alat sound system. Penghasilan yang didapat oleh Misnawi untuk menghidupi keluarganya bisa dikatakan sangat cukup dan mampu mensejahterakan keluarga tersebut. Dari pernikahan mereka ini, mereka berdua dikaruniai 4 orang anak. Identitas anak-anak mereka tidak disebutkan. Namun satu di antara anak-anak mereka ini, yaitu anak terakhirnya, itu bernama Fahri Kusaini Ramadan, yang usianya baru saja menginjak 4 tahunan. Fahri adalah korban di dalam kasus ini. Fahri merupakan seorang anak yang baik. Dia di lingkungannya sangat disenangi oleh orang-orang sekitar. Walaupun umurnya masih 4 tahun, dia ini dikenal sopan dan cukup menyenangkan bagi para tetangganya. Kedua orang tua Fahri, yaitu Misnawi dan Zubaidah, membesarkan dia dengan pendidikan yang cukup baik. Tidak hanya soal kesopanannya, Fahri ini juga dikenal sebagai sosok anak yang ceria dan dia juga senang mengaji. Yang mana pada setiap sore hari dengan memakai peci dan sarung, Fahri ini sering terlihat berjalan menuju tempat belajar mengajinya. Dan di sana bisa dikatakan dia ini adalah yang paling kecil di antara murid-murid yang lain. Fahri juga bukan tipikal anak yang pemalu. Dia sangat mudah bergaul dan sangat mudah mendapatkan teman. Jadinya kedua orang tuanya ini sangat percaya pada Fahri dan tidak membatasi keinginan sang anak untuk belajar mengaji. Di dalam rumah tangga mereka, kedua orang tua Fahri jarang sekali terlihat bertengkar. Keluarga mereka cukup harmonis dan tidak ada masalah rumah tangga yang serius. Sekalipun ada, paling itu hanyalah masalah-masalah sepele yang tidak begitu kompleks. Dan tidak hanya itu, kepada para tetangga, kanan dan kiri rumahnya, keluarga Fahri ini tampak sangat damai dan akur-akur saja. Tidak ada masalah yang serius dengan siapapun.
Namun sobat, namanya hidup bertetangga. Di balik itu, ternyata ada saja tetangga yang tidak suka pada keluarga Fahri, terutama kepada sang ayah yang bernama Misnawi. Yang mana ada salah satu tetangga mereka yang ternyata pernah tersinggung dengan ucapan ayahnya Fahri. Tetangga tersebut menganggap ucapan ayahnya Fahri, Misnawi, sebagai ejekan terhadap dia, dan dia menyimpan dendam atas ucapan tersebut. Nama tetangganya itu adalah Solihin. Usianya bisa dikatakan tergolong masih muda, yaitu 22 tahunan. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang kronologinya, kita bahas sedikit mengenai latar belakang dari Solihin ini ya sobat. Jadi, Solihin ini dikenal oleh warga sekitar sebagai sosok yang sulit ditebak. Namun, dari perangainya tersebut, Solihin termasuk orang yang berani melakukan tindakan-tindakan yang mengerikan apabila sedang marah. Bisa dikatakan dia ini sangat temperamental dan terlihat berbeda dari warga lain yang tinggal di sekitarnya. Terlebih lagi, pada sekitar 4 tahun yang silam, entah karena masalah apa, Solihin ini pernah hampir melakukan percobaan menghabisi nyawa seseorang, yaitu seorang perempuan yang mengontrak di rumahnya. Dia mencoba menghabisi nyawa perempuan tersebut dengan menggunakan senjata tajam. Dan di saat itu, dia harus berurusan dengan hukum. Lalu tidak hanya itu sobat, kejadian kedua juga pernah terjadi, yaitu sekitar 3 tahun silam. Solihin pernah memukul seorang ibu-ibu tanpa alasan yang jelas, yang mana ibu-ibu tersebut sedang menggendong buah hatinya. Padahal, ibu-ibu tersebut masih kerabat atau saudara Solihin sendiri. Namun persoalan itu akhirnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Tak hanya itu, ada beberapa hal mengerikan lainnya yang dia lakukan kepada orang-orang sekitar. Jadi, di sini mungkin kita bisa melihat bahwa Solihin ini memiliki kepribadian yang aneh. Lalu sobat, di dalam kronologi kasus ini mengenai permasalahan antara Solihin dengan Misnawi, ayahnya Fahri, sebetulnya tidak diketahui dengan pasti dan tidak jelas apa yang sebenarnya menyebabkan Solihin jadi sangat sakit hati kepada Misnawi. Entah Misnawi ini sedang bercanda atau memang dia sedang ada masalah dengan orang tersebut. Yang jelas di saat itu, ketika Solihin sedang melihat Misnawi, tiba-tiba saja Misnawi ini berkata kurang lebih seperti ini. "Weh, apa lihat-lihat? Kamu mau menghabisi saya ya?" ucap Misnawi kepada Solihin. Mungkin perkataan tersebut bukanlah perkataan bercanda, lebih kepada perkataan sarkas. Karena seperti yang kita tahu, Solihin ini pernah terlibat kasus percobaan penghilangan nyawa terhadap seorang perempuan. Jadi mungkin itulah hal yang mendorong Misnawi mengucapkan kalimat yang membuat Solihin tersinggung tersebut. Dan benar saja sobat, hati Solihin sangat hancur mendengar perkataan dari Misnawi. Dia setiap harinya kepikiran dengan ucapan Misnawi tersebut. Dia menganggap dirinya benar-benar sudah hancur dan nama baiknya benar-benar dilecehkan oleh Misnawi. Dia sadar akan kesalahan di masa lalu yang pernah dia lakukan. Namun rasa-rasanya tidak pantas Misnawi mengucapkan hal seperti itu kepada dia, yang membuat dia seolah-olah terasingkan di lingkungan tersebut. Akhirnya, ucapan Misnawi ini menghantui pikiran Solihin dan memupuk menjadi dendam yang sangat-sangat kuat. Sehingga hal tersebut memicu Solihin memiliki pikiran-pikiran jahat yang ingin dia lampiaskan kepada Misnawi. Di saat itu Solihin yang kondisi hatinya sudah meledak-ledak, dia mencoba memikirkan segala kemungkinan atau segala hal yang bisa dia lakukan untuk membalas dendam. Di saat itu, dia merasa bahwa tidak mungkin dia langsung asal saja menyerang Misnawi. Solihin merasa dia tidak akan menang jika melawan Misnawi 1 lawan 1. Yang mana pada akhirnya tidak mau hal tersebut terjadi. Makanya, Solihin pun memutuskan untuk menunda niatnya hingga nanti tiba pada waktunya untuk dia memiliki kesempatan membalaskan dendam kepada Misnawi. Lalu, di saat itu, waktu pun mulai berganti hingga pada suatu hari, tepatnya pada malam hari tanggal 16 Februari tahun 2013, salah satu putra dari Misnawi, yaitu Fahri, sedang pergi bersama dengan ayahnya tersebut. Saat itu, ayahnya Misnawi sedang ada pekerjaan pemasangan alat-alat sound system. Lokasi pemasangan alat-alat tersebut tidak begitu jauh dari tempat tinggal mereka.
masih di daerah dekat rumahnya, yaitu di Jalan Endrosono. Namun pemasangan alat sound system tersebut cukup memakan waktu yang lama. Hal itu membuat Fahri lama-lama menjadi bosan menunggu sang ayah bekerja, dan dia pun bermain untuk mengusir kebosanan dan kesepiannya. Yah, namanya juga anak kecil ya sobat, pasti bakal rewel jika sudah merasa bosan. Bahkan di saat itu dia sampai menangis kepada ayahnya untuk minta pulang. Misnawi di saat itu sebetulnya masih sibuk dengan pekerjaannya yang begitu banyak. Dia merasa pekerjaannya itu juga terganggu akibat anaknya yang rewel. Makanya Misnawi pun akhirnya memilih untuk mengantarkan kembali Fahri untuk pulang ke rumah. Nah, biasanya Misnawi ini mengantar anaknya itu hingga tepat di depan rumah mereka. Namun, karena di saat itu dia sibuk dan masih ada beberapa pekerjaan yang harus segera diselesaikan, makanya dia hanya mengantar anaknya itu sampai di gang arah rumahnya sambil mengatakan kurang lebih seperti ini. "Nak, ayah kan masih banyak pekerjaan. Nih ayah antar sampai sini aja ya. Kamu nanti jalan sendiri ke sana ya. Gak takut kan? Banyak lampu kok. Kamu berani kan?" tanya Misnawi kepada Fahri. Fahri yang pada dasarnya memang merupakan anak pemberani, dia pun kemudian menjawab kurang lebih seperti ini. "Iya ya, gak apa-apa, ini Fahri sendiri aja." Mendengar perkataan anaknya yang lucu tersebut, Misnawi pun berpesan kepada anaknya seperti ini. "Ya udah, ayah antar sampai sini, kamu nanti langsung pulang. Jangan kemana-mana lagi ya, jangan main jauh-jauh, langsung pulang ke rumah." Setelah berpesan seperti itu, Misnawi pun kemudian langsung kembali ke tempatnya bekerja, sementara Fahri melangkahkan kakinya untuk menuju ke rumah. Lalu di samping itu, saat Fahri berjalan dan hampir saja sampai rumahnya, tiba-tiba saja dia bertemu dengan Solihin, orang yang memiliki dendam kepada sang ayah. Di saat itu, Solihin ini sempat menyapa Fahri dan dia sempat menanyakan dengan siapa Fahri ini berjalan-jalan. Di saat itu, Fahri pun menjawab dengan polosnya bahwa dia hanya jalan-jalan sendirian habis diantarkan oleh ayahnya yang sudah kembali ke tempat kerja. Mendengar jawaban dari Fahri, tiba-tiba saja muncul niat jahat Solihin. Dia ingin melampiaskan kekesalan dan rasa dendamnya pada keluarga Misnawi melalui sang anak, Fahri. Yang mana di saat itu dia kepikiran untuk menculik Fahri dan menganiaya Fahri sebagai bentuk balas dendam kepada ayahnya. Pada saat berpapasan itu, Solihin ini tiba-tiba saja mengajak Fahri untuk ikut dengannya. Namun, karena Fahri ini teringat perkataan ayahnya yang meminta dia untuk langsung pulang dan tidak kemana-mana lagi, dia pun menolak ajakan Solihin. Di saat itu Solihin ini sempat merasa kesal karena mendapatkan penolakan dari Fahri. Namun Solihin tidak menyerah. Dia kemudian mencari cara untuk membujuk Fahri agar Fahri ini mau ikut dan tidak menangis. Saat itu entah dengan cara apa, yang jelas Solihin berhasil mengajak Fahri. Pujukan Solihin itu sukses membuat Fahri luluh dan sekejap mata, meskipun dengan adanya sedikit dorongan dan paksaan, Solihin berhasil membawa Fahri masuk ke dalam rumahnya. Di saat itu tidak ada siapa-siapa di dalam rumah Solihin. Orang tuanya kebetulan tengah pergi ke rumah kerabat mereka yang sedang punya hajatan. Di dalam rumahnya itu, kondisi benar-benar sepi. Dan tanpa basa-basi, Solihin langsung saja menarik Fahri. Emosinya seketika memuncak dan dia mencoba untuk mengingat-ingat ucapan Misnawi beberapa waktu lalu untuk mengumpulkan emosinya lagi agar bisa dilampiaskan ke bocah kecil tersebut. Dan dengan penuh emosi, dia langsung mencaci maki Fahri seperti orang kesetanan. Di saat itu, Fahri yang kaget, dia tidak tahu apa-apa. Dia gemetar ketakutan karena mendapatkan perlakuan kasar secara verbal dari seorang dewasa yang bernama Solihin ini. Lalu Solihin yang masih belum puas kemudian mengangkat tubuh Fahri setinggi mungkin. Lalu dia dengan tega membanting tubuh Fahri ke lantai dengan sangat keras. Pada saat itu Fahri sempat berteriak dan menangis. Tentu saja hal tersebut membuat si bocah kecil ini kesakitan. Tangisan Fahri sudah jelas membuat Solihin menjadi panik. Dia tidak mau apa yang dilakukan ini ketahuan. Karena kepanikannya tersebut, Solihin kemudian mengambil tindakan lain. Dia tiba-tiba membekap mulut Fahri dengan sekuat tenaga. Dan lalu sambil memegang kepala bocah kecil tersebut, dia benturkan kepalanya sebanyak berkali-kali ke lantai. Kepala Fahri bahkan dibuat sampai hancur dan cairan merah bersimbah kemana-mana akibat
kepala bocah itu pecah dan Solihin yang sekuat tenaga menganiaya Fahri membuat Fahri tidak mampu bertahan. Tubuh mungilnya yang lemah akhirnya terbujur kaku. Dia tewas seketika di tangan Solihin. Solihin di saat itu sempat tersenyum kecil. Dia merasa sangat puas dan tidak ada rasa penyesalan apapun. Solihin memang benar-benar tipikal manusia psikopat yang ada pada pikirannya di saat itu. Dia ingin melampiaskan segala rasa sakit hatinya. Dia berpikir setelah beberapa lama akhirnya dia mampu menyelesaikan satu persatu rasa sakit hatinya kepada keluarga Fahri. Setelah dia melakukan aksi keji tersebut, Solihin langsung membersihkan cairan merah yang menggenang di lantai rumahnya. Dan dia memikirkan langkah selanjutnya harus diapakan jasad Fahri ini. Hingga singkat cerita, beberapa waktu kemudian setelah dia membereskan cairan merah yang berceceran, Solihin pun kepikiran sebuah ide. Dia kepikiran untuk menyembunyikan jasad Fahri ini dengan cara merubahnya menjadi sebuah hiasan. Benar-benar pemikiran yang tidak normal. Di saat itu, Solihin ini ingin menjadikan Fahri sebagai patung. Menurutnya, itu adalah salah satu cara terbaik agar dia bisa menyimpan lebih lama jasad Fahri tanpa mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Dan hal tersebut juga bisa menyamarkan kejadian ini dari kecurigaan warga. Lalu sobat, setelah dia kepikiran ide gila tersebut, Solihin kemudian mulai memindahkan jasad mungil Fahri ke sebuah lorong di samping rumahnya. Di saat itu, dia menelentangkan tubuh Fahri, kemudian mengambil semen sisa yang dia miliki di dalam rumahnya. Lalu dia mengambil peralatan untuk mengaduk semen tersebut dengan pasir dan air. Setelah semuanya siap, dia mulai melumurkan semen tersebut ke seluruh bagian tubuh Fahri hingga tubuhnya tertutup dengan sempurna. Dan kondisinya di saat itu benar-benar menyerupai patung. Solihin benar-benar tenang melakukan tindakan kejinya itu. Setelah dia rasa seluruh tubuh Fahri sudah tertutup oleh semen, dia pun kembali masuk ke dalam rumah untuk membersihkan sisa-sisa jejak kekejamannya yang mungkin saja masih ada di sana. Lalu, di saat Solihin ini sedang sibuk membersihkan sisa-sisa kejahatannya, di samping itu, ayah Fahri yaitu Misnawi yang sudah selesai melakukan pekerjaannya, kemudian dia bergegas pulang. Di saat itu, entah kenapa perasaannya tidak enak, seperti ada sesuatu yang mengganjal. Selama dalam perjalanan, dia seperti gelisah, tapi dia tidak paham apa hal yang membuat dia gelisah. Singkat cerita, sampainya dia di rumah. Malam di saat itu sudah cukup larut. Dia kemudian melihat Fahri ternyata tidak ada di rumah. Lalu dia pun bertanya kepada istrinya, "Bu, ini Fahri di mana ya? Kok nggak ada di rumah?" Lalu seketika istrinya bingung saat suaminya menanyakan keberadaan Fahri. Lalu dia menjawab, "Loh, gimana ya? Maksud kamu apa? Kamu kan tadi pergi sama Fahri. Kok jadi nanya aku? Aku kan dari tadi diam di rumah." Dan disinilah keduanya mulai saling kebingungan. Misnawi pun kembali berkata kepada istrinya, Loh, kalau gitu Fahri kemana ya? Tadi aku waktu kerja Fahri tuh rewel. Makanya gara-gara itu dia minta pulang, aku anterin pulang. Aku antar sampai gang depan situ kok. Masa dia gak sampai rumah sih? Padahal aku udah bilang jangan kemana-mana." Mendengar perkataan Misnawi, Zubaidah sang ibu langsung panik. Dia berkata, "Aduh ya, kamu kok biarin anak kamu jalan sendiri? Gimana kamu ini? Ya udah coba cari dulu. Jangan-jangan dia ini main ke rumah tetangga." Setelah itu, tanpa berlama-lama, mereka pun bergegas mencari keberadaan Fahri. Dengan penuh kepanikan, mereka berdua memanggil-manggil nama Fahri dengan berteriak. Mereka juga menjumpai satu persatu tetangganya untuk menanyakan keberadaan Fahri. Namun di saat itu, hasilnya nihil. Tetangga mereka tidak ada satupun yang mengetahui keberadaan bocah tersebut. Bahkan di gang rumah mereka itu, kalau setelah maghrib, semua anak-anak sudah pasti langsung masuk ke dalam rumah dan tidak diperbolehkan main di luar lagi. Dan itu memang sudah menjadi adat istiadat mereka. Dan dari sinilah sang ibu, Zubaidah, mulai sangat panik karena anak bungsunya itu benar-benar tidak diketahui keberadaannya. Rasa takut mulai menghantui dia. Dia mulai berpikir yang aneh-aneh. Dia kepikiran mungkin saja anaknya itu diculik oleh seseorang, bahkan diculik oleh makhluk gaib.
Pikirannya pun makin liar hingga lama-kelamaan dia mulai menangis. Beberapa orang mulai membantu mencari keberadaan Fahri dan sejak saat itu Zubaidah dan Misnawi tidak bisa tidur. Mereka benar-benar gelisah. Lalu singkat cerita, hingga beberapa waktu kemudian, Misnawi pun memutuskan untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Namun, karena kejadian ini belum 1x24 jam, pihak kepolisian belum bisa menindaklanjuti kasus ini. Namun ada beberapa personil polisi yang mengambil kebijaksanaan untuk datang ke lokasi rumah Fahri untuk memberikan pertolongan pertama. Namun di saat itu, pihak kepolisian pun merasa kesulitan dan bingung untuk mengungkap kasus ini karena tidak adanya saksi. Lalu sobat, di saat itu seluruh warga sudah membantu pencarian Fahri. Namun hasilnya benar-benar nihil. Sampai keesokan harinya juga keberadaan Fahri ini tidak ditemukan. Namun warga tidak menyerah. 1 hari berlalu, mereka masih membantu keluarga Fahri untuk mencari keberadaan Fahri. Hingga pada akhirnya 2 hari pun berlalu. Tiba-tiba saja Solihin, si pelaku, merasa ketakutan dan dihantui rasa bersalah. Padahal di saat itu tidak ada yang mencurigai dia. Dan orang-orang juga tidak berpikir kalau kasus ini ada hubungannya dengan dia. Namun karena dia merasa panik, dia pun memutuskan untuk segera melarikan diri ke Madura. Namun sebelum Solihin ini pergi, entah karena dasar apa, dia malah menceritakan perbuatannya itu kepada salah satu kerabatnya. Padahal sudah beberapa hari dia menyembunyikan tindakan kejinya ini dengan sangat rapi. Namun di hari itu, dia malah mengaku kalau dia sudah menghabisi nyawa Fahri, bocah yang sedang dicari oleh warga dan menyebabkan kehebohan di desa tempat mereka tinggal. Kerabatnya yang mendengar pernyataan dari Solihin itu lantas merasa kaget sekaligus tidak menyangka. Di saat itu, kerabatnya ini sudah merasa kalau apa yang diucapkan oleh Solihin ini tidak main-main. Lantaran Solihin ini memang memiliki keanehan serta track recordnya yang pernah mencoba menghabisi nyawa orang lain. Dan di saat itu juga, hilangnya Fahri sedang menjadi perbincangan hangat warga sekitar. Setelah Solihin menyampaikan pengakuannya kepada kerabatnya tersebut, dia langsung pergi melarikan diri. Sedangkan kerabatnya itu kemudian langsung mengadukan pengakuan dari Solihin ini kepada beberapa warga. Kemudian para warga langsung mendatangi kediaman orang tua Solihin dan meminta izin untuk menggeledah rumah mereka. Lalu orang tua Solihin di saat itu merasa kaget dan dia mempersilahkan semua warga untuk masuk dan menggeledah rumah mereka karena merasa mereka tidak punya salah. Tapi di saat itu kedua orang tua Solihin belum menyadari kalau anak mereka sudah tidak ada di rumah dan melarikan diri. Beberapa warga yang mulai masuk ke dalam rumah tersebut mulai mencari beberapa barang bukti hingga salah satu dari mereka melihat sebuah lorong di samping rumah Solihin dan mereka menemukan adanya sebuah patung yang mirip seperti patung anak kecil. Melihat hal itu, warga tersebut langsung berteriak. Teriakan warga ini memancing kerumunan warga lain untuk datang melihat patung tersebut. Lalu beberapa warga yang mulai curiga akhirnya berinisiatif untuk menghancurkan patung tersebut karena mereka sudah sangat yakin dari bentuk patungnya sangat mirip dengan tubuh Fahri serta patung tersebut terlihat baru saja dibuat. Ketika warga menghancurkan patung tersebut, betapa terkejutnya mereka. Benar saja, di dalam patung itu ada jasad seorang bocah yang merupakan jasad Fahri yang sudah mulai membusuk dan bahkan mulai mencair karena sudah berhari-hari dibiarkan di dalam patung tersebut. Seketika, semua orang di sana berteriak histeris. Mereka panik dan mereka berlarian berhamburan keluar. Begitu juga dengan orang tua Solihin. Mereka sampai menangis, tidak menyangka di dalam rumah mereka ada jasad seorang bocah. Mereka juga tidak menyangka kalau pelakunya adalah putra mereka sendiri, Solihin. Beberapa warga kemudian langsung menghubungi pihak kepolisian. Sesaat kemudian, polisi pun datang ke lokasi. Mereka langsung mengevakuasi tubuh Fahri dan membawa tubuh Fahri ke RSUD Dr. Sutomo untuk dilakukan otopsi. Sementara itu, beberapa anggota lain kemudian melakukan pengejaran terhadap Solihin yang diketahui sudah melarikan diri ke Pulau Madura. Tidak membutuhkan waktu lama, jejak Solihin pun terdeteksi. Dia pun ditangkap tepat di jembatan Suramadu saat akan menyeberang ke Madura. Polisi yang berhasil membekuk Solihin pada saat itu membawa Solihin ke kantor polisi tanpa adanya perlawanan. Dan sesampainya di kantor polisi, Solihin langsung diinterogasi. Pada awalnya,
Pihak kepolisian merasa curiga dengan kejiwaan Solihin. Jadi, selain Solihin ini diinterogasi, pemeriksaan juga dilakukan di ruang poli psikiatri RS Bayangkara selama 1,5 jam. Di dalam pemeriksaan tersebut, dokter yang menangani bernama Dr. Agnes M. Haloho SPKJ, ahli psikiatri, dan mengatakan kalau kondisi mental Solihin itu dalam keadaan baik-baik saja. Jadi, dia bukanlah seorang pria yang tidak waras, melainkan dia orang waras yang dengan sadar melakukan tindakan kejahatannya. Dokter itu juga mengatakan kalau secara umum kondisi Solihin ini tidak menunjukkan adanya gejala gangguan jiwa. Hal itu terlihat dari sikapnya selama pemeriksaan berlangsung. Dia menjawab semua pertanyaan dengan sangat lancar dan kooperatif. Kemudian pertanyaan yang diajukan pun dijawab dengan relevan oleh Solihin. Bahkan Solihin ini mengaku sadar ketika menghabisi nyawa Fahri. Dari segala hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan, pihak yang berwajib menyatakan kalau Solihin jelas-jelas bersalah secara sadar menghilangkan nyawa dari Fahri. Dia pun akhirnya setelah melalui beberapa proses persidangan dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun. Hal ini dikarenakan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Solihin bukanlah tindak kriminal berencana. Lalu di samping itu, orang tua Fahri yang menerima kenyataan anaknya harus bernasib tragis. Mereka tidak menyangka hal ini harus menimpa keluarga mereka. Ibunya sampai berhari-hari menangis tidak henti-hentinya mengingat sang anak bungsu yang berakhir mengenaskan. Begitu juga dengan kakak-kakak Fahri yang mulai merasa trauma tinggal di kampung tersebut. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, pihak kepolisian dan rumah sakit akhirnya mengembalikan jenazah Fahri kepada keluarga. Jenazah Fahri pun dikebumikan di tempat pemakaman umum yang tidak jauh dari tempat mereka tinggal. Itu dia sobat, kisah dari Fahri, bocah yang malang, yang berakhir di tangan tetangganya sendiri yang punya dendam terhadap orang tuanya. Dan setelah mengeksekusi Fahri, Fahri pun dijadikan patung. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?